Mitra, Halo, selamat terima kasih selamat sudah malam. meluangkan waktu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan ngobrol bareng kita. Nah, Kak, em, ada hal yang memang aku bisa tanyakan, yaitu sebagai penulis anak nih, apa sih yang membuat Kakak mau menulis cerita ini? Yang pertama untuk novel anak saya ini sebenarnya bukan buku pertama saya ya, buku pertama tentang anak gitu ya. Jadi sebelum saya menulis novel Naba Mencari Telur Ikan Terbang ini, saya juga sudah menulis beberapa buku anak, tapi lebih ke picture book atau buku bergambar. Mhm. Bahkan sebelumnya itu menulis novel untuk remaja, dewasa. Jadi, tapi setelah saya punya anak, rajin membelikan anak saya buku. Nah, saya sudah mulai lebih dekat lagi dengan dunia buku anak. Kemudian Mhm. setelah itu juga saya sering ikut juga di sayembara penulisan bahan bacaan anak Gerakan Literasi Nasional. Nah, kemudian Wow. ada sayembara novel anak Dewan Kesenian Jakarta. Nah, jadi novel Naba Mencari Telur Ikan Terbang itu sebenarnya diikutkan dalam sayembara novel anak Dewan Kesenian Jakarta. Cuman waktu itu mungkin masih sangat mentah sehingga tidak mendapatkan pemenang ya, tidak menjadi pemenang di Mhm. DKJ. Kemudian setelah itu saya revisi, saya perbaiki dan akhirnya bisa diterbitkan. Jadi kenapa saya menulis buku anak? Ya, yang pertama saya ingin menantang diri saya untuk menulis buku anak karena sebelum-sebelumnya juga tidak pernah menulis buku anak selain picture book itu. Jadi ini adalah novel pertama anak saya, jadi saya ingin menantang diri saya sendiri. Kemudian saya juga melihat bahwa sekarang itu pada saat saya menulis itu ya belum begitu banyak buku-buku anak di Indonesia ya. Maksudnya dibandingkan kalau misalnya dengan novel-novel remaja, novel-novel dewasa dan sebagainya. Jadi saya termotivasi untuk menulis novel seperti itu. Oke Kak, sangat menarik, keren banget ya. Terus selama Kakak menulis cerita anak, apa sih yang ada di perasaan Kakak gitu? Perasaan Kakak gimana seperti apa? Ya, tentu saja ada kesulitan ya karena yang pertama adalah kita bukan lagi seorang anak-anak. Betul. Lalu jadi memang kalau dalam menulis novel anak kita harus bisa membayangkan bahwa pembaca kita ini adalah sasarannya adalah anak-anak. Pola pikir kita tidak lagi sama. Kemudian selain itu yang menjadi kesulitan atau tantangan adalah kita ada gap generasi. Nah kalau misalnya Betul. dulu ya generasi sebelumnya mungkin ya perkembangannya tidak begitu cepat ya. Nah tapi kalau generasi saya dengan anak saya misalnya, jadi ada semacam gap dua generasi bahkan ya. Saya misalnya tergolong generasi milenial, kemudian anak saya mungkin sudah tergolong generasi alpha. Jadi maksudnya anak saya atau anak-anak seusia pembaca sasaran buku itu ya. Nah, jadi tantangannya seperti itu. Kita bahkan saya sendiri bahkan tidak begitu memahami apa sih yang diinginkan anak-anak sekarang gitu ya dalam perspektif misalnya bahan bacaan. Karena kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai misalnya ya kalau kita dalam pemilihan diksi ya, kita kan membayangkan apakah anak ini akan mengerti atau tidak. Nah, ternyata anak-anak sekarang itu sebenarnya memiliki kosakata yang lebih banyak dibanding misalnya pada seusia kita pada saat itu ya. Karena sekarang mereka bahan paparannya itu banyak dan kebanyakan adalah misalnya dari YouTube. Nah, jadi kosakata mereka banyak diambil dari tontonan-tontonan itu. Seperti itu. Jadi um, ya kadang-kadang dilemanya begitu ya, apakah anak ini mengerti diksi ini, apakah anak-anak mengerti tema yang kita bicarakan dan sebagainya. Iya, sangat menarik. Tadi kan Kakak mention ketika Kakak adalah seorang milenial yang harus menulis cerita di generasi alpha gitu ya. Itu kan menjadi sebuah gap generasi. Tapi di sini kan yang aku pelajari juga di novel Naba Mencari Telur Ikan Terbang itu adalah adanya unsur lokalitas di sana Kak, yang bicara soal tradisi galesong dan juga mengangkat isu lingkungan. Nah, itu apa yang membuat Kakak akhirnya menulis lokalitas di tengah generasi alpha yang mungkin mereka sudah kurang familiar dengan isu-isu lokalitas seperti itu. Iya, jadi kenapa saya menulis atau mengangkat tema lokalitas? Karena memang eh, yang pertama bagi saya sendiri, saya ingin lebih mengenali dunia yang ada di sekitar saya. Jadi Hmm. setting di Galesang itu sebenarnya setting yang jauh secara geografis dari tempat saya lahir, tempat saya tumbuh dewasa. Tapi secara emosional sebenarnya dekat ya karena Galesong kan lingkungannya adalah nelayan. Nah, kalau saya juga dibesarkan dari keluarga ayah yang keluarga besarnya itu adalah nelayan, hidup di pesisir lah. Jadi secara emosional saya punya kedekatan. Jadi saya berusaha untuk mengenal dunia yang ada di sekitar saya dan saya kira juga penting bagi pembaca, bagi anak-anak untuk mengenal dunia yang seperti itu, dunia yang bisa jadi mereka belum pernah membayangkannya, belum pernah berkunjung ke situ dan
bagi kita sebagai pembaca tentu sangat menyenangkan untuk mengetahui hal-hal baru, tempat-tempat baru yang belum pernah kita kunjungi. Jadi misalnya bagi Kak Lia mungkin belum pernah ke Galesong, tetapi Ya. setelah membaca novel itu menjadi tahu mengenai Galesong, dan saya kira semakin banyak novel-novel yang mengangkat lokalitas itu semakin banyak juga hal-hal yang kita tahu begitu, karena di Indonesia ini sangat banyak yang belum kita tahu ya. Um, Walaupun banyak misalnya konten YouTube yang berkeliling ke Indonesia, kita selalu menemukan hal-hal baru di suatu tempat. Nah, saya kira itu hal penting dari kenapa kita menulis lokalitas. Berarti untuk tradisi Galesong itu sendiri merupakan hasil riset ya kak ya? Atau Ya, mungkin betul. kakak juga kan? Ya, jadi memang kalau dalam kepenulisan ya kita mesti melakukan riset ya, apalagi kita tidak lahir di sana, tidak tumbuh di sana. Tetapi Betul sekali. memang saya pernah KKN di Kabupaten Takalar itu dan Oh, pernah berkunjung ke sana atau beberapa kali pernah ke sana. Kemudian memang isu di Galesong itu ya sudah dikenal lah ya, sudah di kalau di Sulawesi Selatan ya sudah banyak dikenal oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Mereka punya sejarah yang panjang, kebudayaan yang mewah, kaya dan sebagainya. Lalu pada saat tahun-tahun kepenulisan itu lagi hangatnya isu tentang reklamasi pantai. Nah, jadi reklamasi pantai yang ada di Makassar itu mengambil pasir yang ada di Laut Galesong. Nah, jadi oh, mereka melakukan demonstrasi, memprotes mengenai hal itu, dan itu banyak muncul di media. Jadi kalau kita membaca berita-berita di Sulawesi Selatan pada tahun-tahun itu, masih banyak masyarakat yang protes tentang kenapa pasir mereka, laut mereka digali untuk kemudian dibawa ke Makassar, seperti itu. menarik menarik. Uh, ini kan kakak bicara soal Galesong, terus pengalaman kakak KKN gitu kan. Ada nggak sih buku yang menjadi referensi kakak untuk menulis terkait lokalitas itu sendiri? Ya, kalau di ini ya, kalau di dunia cerita pendek misalnya khusus untuk dewasa itu sudah banyak juga karya-karya penulis kita, penulis Indonesia yang mengangkat tema-tema lokal itu, dan memang menarik ya. Nah, untuk anak, saya sejujurnya terinspirasi dari novel-novelnya Mbak Oki Madasari. Nah, jadi Mbak Oki itu yang menulis novel anak juga dengan mengangkat banyak banyak tempat di Indonesia ya, misalnya ya dia mengangkat tema atau setting di Atambua, NTT ya. Kemudian ya di banyak tempat dia menulisnya, dan saya kira itu sangat menarik pastinya bagi anak-anak. Oke, berarti kakak sendiri merasa nggak sih dengan karya-karya beliau itu berpengaruh dengan cara kakak menulis cerita, atau kakak juga punya referensi lain gitu, sampai akhirnya karya-karya itu bisa kakak buat seperti Naba Mencari Ikan Terbang seperti itu kak? Ya, saya kira ketika kita menulis tidak mungkin hanya terpengaruh dari satu bacaan saja, pasti itu adalah akumulasi dari bacaan-bacaan kita sebelumnya, bahkan sejak kita kecil. Jadi misalnya waktu saya kecil, saya banyak membaca cerita-cerita dari Maya Bobo, kemudian buku-buku anak yang ada di perpustakaan, ya dan lain sebagainya ya, dan buku-buku dewasa juga tentu saja, dan semua itu terakumulasi hingga akhirnya kita bisa menuangkannya di dalam bentuk buku. Makanya kalau teman-teman membaca Naba Mencari Telur Ikan Terbang itu apa namanya, ya ada kegamangan juga sih sebenarnya ya, karena pembacanya itu saya berharapnya tidak sekadar dibaca oleh anak-anak, tetapi bisa dinikmati juga oleh semua umurnya, termasuk orang dewasa begitu. Iya. Hmm, ini kak, barusan kakak mention bahwa tidak hanya dibaca oleh anak-anak, tapi juga orang dewasa. Nah, biasanya kan kalau untuk anak-anak mereka membaca itu didampingi oleh orang tua. Tentu kan jenis genre-genre buku juga mungkin juga orang tua berpengaruh ya untuk memilihkan. Ya kan kak? Nah, pertanyaanku itu mungkin kakak bisa memberikan pesan untuk orang tua tentang pentingnya membaca buku yang mengangkat isu lokalitas, dan karena itu merupakan sebagai keberagaman budaya dan tradisi gitu pada anak. Ya, sebenarnya tidak hanya lokalitas ya yang penting untuk dibaca oleh anak-anak, tetapi sisi menarik dari lokalitas itu adalah kita bisa mengenal banyak tempat, banyak kebudayaan yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya nih ya, sinetron kebanyakan kita melihatnya dari mana, setting ibu kota, setting yang ada Betul. di sekitar ibu kota. Jadinya pandangan kita tentang dunia itu seolah-olah hanya di situ-situ saja. Nah, padahal banyak sekali tempat-tempat di dunia ini yang mungkin menarik buat kita dan bisa menjadi inspirasi buat kita dalam menjalani kehidupan ini gitu. Hmm. Terus lagi kak, kalau misalkan kayak aku menarik nih, tertarik untuk ikut jadi ya kakak buat nulis cerita anak gitu. Mungkin ada tips dan triknya gimana agar kalian bisa menulis karya untuk anak gitu kak?
Ya, yang pertama kita mesti memahami jenjang psikologis pembaca anak ya. Nah, sekarang Badan Bahasa sudah menerbitkan juga semacam penjenjangan buku untuk anak-anak ya. Jadi misalnya ada jenjang untuk jenjang A, B, C, D, dan E. Jadi itu mesti kita pelajari juga supaya kita paham nih sasaran pembaca anak kita yang mana, apakah pernah membaca, apakah misalnya anak yang baru paham membaca ataukah sudah tumbuh remaja muda ya, remaja awal. Nah, kalau Naba mencari telur ikan terbang itu sasaran pembacanya adalah untuk usia setidaknya 12 tahun ke atas lah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menulis buku anak, selain tadi memahami psikologis pembaca anak, ya juga mesti banyak-banyak juga ya membaca referensi buku-buku anak yang disukai saat ini atau yang berpengaruh terhadap banyak orang ya. Misalnya kalau novel anak perkembangan itu misalnya adalah novel Lima Sekawan. Nah, itu novel Lima Sekawan itu ya di generasi saya ya banyak banyak yang terpengaruh dari situ, novel Lima Sekawan itu. Dan banyak juga terbitan-terbitan sekarang ya yang sudah apa namanya sudah banyak lagi seri Lima Sekawan yang terbit atau dicetak ulang, dan itu ternyata masih sangat menarik untuk dibaca. Oke, oke. Ini Kak, di situ kan ada tuh bahwa dari cerita Naba itu dia tidak ingin mengikuti jejak ayahnya ya untuk sebagai nelayan. Nah, mungkin ada nggak sih pendapat Kakak tentang generasi muda yang di sebelumnya Kakak bicarakan bahwa ada gap generasi, tentu profesi-profesi juga berpengaruh gitu tentang kayak mungkin dulu cita-cita ingin menjadi ini, sekarang anak-anak mungkin lebih tertarik ke bidang apa gitu kan. Nah, bagaimana pendapat Kakak tentang generasi muda yang tidak ingin melanjutkan profesi orang tuanya? Ya, saya kira masalahnya bukan di situ ya. Masalahnya sebenarnya khusus kepada nelayan. Nah, kalau Mhm. misalnya nih ya, misalnya orang tuanya dosen, kemudian anaknya tidak mau jadi dosen, dia ingin profesi yang lain, itu bukan sebuah isu. Tapi kalau ada ayahnya nelayan, kemudian anaknya tidak mau menjadi nelayan, nah itu adalah sebuah isu, karena itu bukan sekadar isu personal, tapi itu adalah isu struktural dalam pengertian seorang anak tidak ingin menjadi nelayan itu karena memang kehidupan nelayan tidak apa namanya ini tidak menjanjikan ya, tidak menjanjikan bagi mereka. Nah, kalau seandainya itu menjanjikan, ya dia akan punya pilihan untuk menempuh perjalanan itu. Nah, jadi isunya bukan sekadar personal, tapi ada isu struktural di situ, ada isu kebijakan, ada isu keterlibatan negara dan sebagainya. Dan saya banyak menaruh perhatian kepada nelayan, selain tadi karena kedekatan emosional ya dengan keluarga saya, juga nelayan ini adalah, kalau kita belajar sejarah peradaban manusia kan, kita kan tahu ya bahwa sebelum bercocok tanam, kita mengenal manusia pemburu kan, berburu di hutan. Nah, sebenarnya nelayan itu adalah masih 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 dalam kelompok berburu itu. Nah, jadi mereka harus berburu ke laut di tengah ketidakpastian, belum tentu dapat ikan dan lain sebagainya. Termasuk apa yang dialami oleh nelayan-nelayan Galesong saat ini ya. Mereka mencari telur ikan terbang itu sampai ke Papua, ke Papua, sampai jauh sekali dan sebagainya. Jadi sengaja juga saya mengangkat isu itu supaya menjadi pembicaraan juga bagi orang dewasa. Mungkin bagi anak-anak sekadar menikmati ceritanya ya, Iya, tapi bagi pembaca menikmati. dewasa, ya bagi pembaca dewasa mereka akan tahu atau sensitif terhadap isu-isu atau katakanlah pesan tersembunyi yang Ya. disimpan oleh penulis begitu. Mhm. Itu Kakak kan juga pernah ada apa KKN di Galesong itu sendiri. Nah, menurut pandangan Kakak sendiri, bagaimana sih kehidupan nelayan di sana secara berdasarkan dari pengalaman Kakak gitu? Ya, pada intinya nelayan di sana sama dengan nelayan-nelayan yang lain ya, tapi yang saya angkat adalah bahwa di sana itu memiliki sejarah yang panjang. Misalnya sejarah perjuangan dulu ya, sewaktu kerajaan Goa Makassar itu ditaklukkan oleh Belanda, ya pejuang-pejuang yang tidak mau tunduk ini dari Galesong, dari Takalar itu. Kemudian mereka kaya karena dikenal juga sebagai kebudayaan Patorani itu. Patorani itu artinya ada yang mengatakan sebagai pemberani karena mereka harus melaut, mencari telur, ikan terbang, dan sebagainya. Mereka juga punya banyak tradisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang saya soroti juga ya itu tadi isu lingkungan itu, isu reklamasi yang ada di sana. Mereka sangat tergantung dengan laut, tapi tiba-tiba lautnya digali, diambil pasirnya, dan itu sangat mengancam kehidupan mereka. Iya Kak, menurut Kakak sendiri terkait dengan banyaknya media segala macam gitu Kak ya, dan anak-anak juga mungkin mereka
khususnya anak-anak zaman sekarang ya, mereka kurang familiar dengan buku-buku. Mungkin ada tips nggak sih agar mereka bisa tertarik untuk membaca gitu, sementara semua suguhan secara digital, gitu Kak? Iya, yang pertama pastinya keterlibatan orang tua itu penting ya. Em, Kalau saya merefleksikan diri saya, waktu saya kecil, saya ingat ayah saya itu juga suka membaca. Ayah saya banyak berlangganan majalah, tabloid. Jadi saya tumbuh dalam lingkungan yang seperti itu. Jadi saya sering membuka-buka tabloid-tabloid itu, tabloid bola, tabloid apapun itu, saya buka-buka. Kalau ada yang menarik, kemudian saya baca dan lain sebagainya. Ya, itu juga yang saya coba terapkan ke anak-anak saya. Jadi saya membeli banyak buku-buku anak, ya saya simpan di rumah. Ya itu kalau misalnya anak-anak sambil bermain, ya mereka bisa sambil membuka-buka buku itu. Dan saya kira pelan-pelan nanti mereka akan mencintai membaca, tertarik dengan bacaan-bacaan. Walaupun misalnya kita anggap buku yang ada misalnya masih buku-buku bergambar, ya karena memang sesuai dengan jenjang pertumbuhan anak-anak ya. Awalnya buku-buku yang bergambar, teksnya hanya sedikit, kemudian lama-lama nanti mereka akan senang membuka-buka buku, dan akhirnya bacaannya akan terus berkembang. Dan ya memang agak sulit ya, karena tantangannya yang tidak hanya di dalam dirinya sendiri, tetapi misalnya adalah godaan ponsel, godaan YouTube, godaan TikTok, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat tidak mudah. Tapi kalau kita orang tua terlibat langsung dalam pembentukan kebiasaan itu, saya kira tidak menjadi masalah di kemudian hari. Iya betul. Ini juga mungkin merupakan salah satu dari tujuan utama dari Sastra Digital Junior, bahwa kami ingin memvisualisasikan sastra-sastra anak Indonesia agar mereka lebih tertarik gitu untuk mempelajari dan mendalami dunia sastra. Oh ya Kak, waktunya kita sebentar lagi. Ada satu lagi ya, pertanyaan untuk Kakak. Masukan Kakak untuk Sastra Digital Junior ini apa? Untuk Ya, sebagai ya, saya kira menarik ya, sastra digital junior ini sebagai sesuatu hal yang baru ya bagi saya lihat. Dan ini juga penting karena anak-anak itu misalnya ya, mereka mungkin tidak langsung melihat bukunya, tapi mereka melihat misalnya konten-konten video yang ada, misalnya yang teman-teman buat di Sastra Digital Junior. Nah, nanti setelah melihat mereka terpapar dengan video itu, ya mereka mulai akan tertarik untuk membaca bukunya. Nah, kita di Makassar juga sebenarnya sedang mengusahakan untuk melakukan aliwahana ke audiovisual novel Naga Mencari Telur Ikan Terbang ini. Nah, keren, kita keren. sedang ya kita sedang merencanakan hal itu. Nanti kalau sudah goal ya oke, kita akan aliwahanakan ke audiovisual seperti itu. Oke Kak, sebenarnya masih pengen banyak ngobrol lagi, cuman waktunya sudah terbatas dan aku berterima kasih banyak buat Kak Fitra yang sudah sharing banyak hal dan itu sangat bermanfaat banget. Dan terima kasih juga untuk masukannya. Ditunggu kolaborasi selanjutnya. Terima kasih Kak. Dan nantikan kami di ngobrol daring selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Oke ya, bye.